Oke, kita buka. Nah, selamat datang di tempat yang baru Itama. Semoga kalian berkembang dengan baik menjadi koloni super dan menghasilkan banyak madu. Oke, kawan-kawanku, terima kasih yang telah hadir. Saya akan berbagi tips tentang cara memindahkan sarang koloni cangkokan kelulut yang telah berhasil. Di sini kawan-kawan, apakah sudah ada yang berhasil dalam mencangkok kelulut? Nah, jika kalian sudah berhasil, saya akan berbagi tips untuk cara memindahkannya, karena kalau kita salah dalam cara memindahkannya, koloni bisa punah. Nah, ini ada pengalaman dari teman saya. Dia sudah berhasil mencangkok dan kotak cangkokannya dibawa pada malam hari, mengakibatkan koloni pekerja banyak yang berada di kotak, sehingga koloni awal atau koloni asal induk yang di lock kurang pekerja dan punah. Nah, berikut adalah cara saya untuk memindahkan sarang kelulut cangkokan. Simak selengkapnya, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan adalah hasil cangkok saya yang ada di video sebelumnya. Ini selang cangkoknya sudah saya lepas selama kurang lebih 1 minggu, dengan maksud agar mereka koloni pekerja merawat masing-masing sarang. Artinya koloni yang ada di kotak cangkok ada yang merawat, koloni asal yang ada di lock ada yang merawat, sehingga tidak terjadi kepunahan di salah satu koloni. Nah, ini rencananya saya akan pindahkan malam, kawan-kawan. Jadi saya diamkan dulu 1 minggu, saya lepas selang cangkokannya agar mereka membagi koloni bekerja gitu. Kenapa? Kalau kita tidak melepas atau langsung mengambil kotak cangkokan ini pada malam hari, ditakutkan koloni pekerjanya banyak yang berkumpul di kotak cangkok, sehingga koloni yang ada di lock atau sarang awal mereka kurang bekerja dan bisa mengakibatkan punah. Nah, ini koloninya yang ada di kotak cangkok, bisa kita lihat. Ini akan kita tutup pintu masuknya dengan kain kasa. Kalian bisa juga menutupnya dengan kawat kasa, karena saya memindahkannya jarak tidak jauh dari lokasi awal ini, sekitar 200-300 meter. Kalau kita tidak tutup, kemungkinan besar banyak koloni pekerja yang kembali, dan ditakutkan koloni yang ada di kotak cangkok ini yang akan punah karena koloninya banyak kembali ke lock, tidak ada yang merawat. Nah, kita harus menutup juga, kawan-kawan. Nah, ini lubang selang cangkok kita harus tutup juga. Kita tutup rapat semua, hanya di bagian pintu masuk atau bagian corong kotaknya kita tutup dengan kawat kasa, karena untuk ventilasi udara. Nah, kawan-kawan, ini adalah pengambilan kotak cangkok pada malam hari. Kita ambil pada malam hari karena koloni kelulut tidak aktif pada malam hari ini. Tidak ada aktivitas di luar kotak, jadi mereka berkumpul. Ini sudah di bawah. Kita lihat dulu keadaan dalamnya, kawan-kawan, seperti apa. Oke. Nah, ini kita bisa lihat, kawan-kawan, seperti itulah keadaannya. Ada koloni pekerjanya juga. Oke, selanjutnya kita melakukan ini pemotongan atau pemotongan corong.
kita tempel dengan jaring kasa agar mereka bisa bernafas untuk sirkulasi udara. Kita rekatkan dan perkuat dengan menggunakan lakban agar tidak ada celah untuk mereka keluar. Nah, kita rekatkan membentuk persegi, kawan-kawan. Rekatkan membentuk persegi. Satu persatu. Oke, inilah cara saya memindahkan koloni kotak cangkok pada malam hari. Tutup lubang pintu masuknya, kita potong corongnya, kita tutup dengan jaring kasa. Nah, ini saya kira sudah rapat ya kawan-kawan, cukup aman, tidak keluar mereka. Ini bekas selang cangkoknya kita tutup juga, tutup mati, tidak usah menggunakan jaring kasa. Kita hanya menggunakan pintu masuknya untuk ventilasi udara agar mereka bisa bernafas, dan kita tempatkan selama seminggu, kemungkinan aman. Oke. Nah, dua saja sudah cukup ini kawan-kawan. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Kita bisa pindahkan kapan saja, kapan kita mau. Oke kawan-kawan, ini adalah tempat dimana saya meletakkan koloni hasil cangkok saya, yang saya telah letakkan di sini kurang lebih selama 1 minggu. Nah, itu kotak cangkoknya. Saya tempatkan di vegetasi dominan singkong agar koloni lebih cepat beradaptasi karena banyak bunga di sini. Nah, ini adalah kotaknya yang telah kita tempatkan di sini. Itu bekas selang cangkoknya. Kita tempatkan di sini, kita tutup seminggu di sini agar mereka tidak banyak yang kembali, karena koloni ini kita pindah sekitar 200-300 meter. Kemungkinan besar mereka akan kembali kalau tidak kita tutup. Makanya kita tutup dan biarkan di sini selama seminggu agar mereka tidak banyak kembali. Koloni pekerjanya masih bisa merawat di sini dan harapan tidak punah koloni ini, teman-teman. Oke, kita buka dulu perlahan. Oke, kita buka dulu teman-teman. Bentar, tutupan kawan-kawan. Oke, kita buka. Nah, selamat datang di tempat yang baru Itama. Semoga kalian berkembang dengan baik menjadi koloni super dan menghasilkan banyak madu yang bermanfaat bagi kita. Semoga koloni hasil cangkok kawan-kawan bisa berkembang juga, amin. Ini hasilnya kawan-kawan. Nah, mereka berterbangan, cukup lumayan koloninya. Mereka keluar satu persatu dari lubang kotak cangkok. Nah, lumayan, biasalah teman-teman, keadaannya begini kalau baru pindah tempat. Lumayan ya, meskipun tidak tergolong koloni super, karena kita memperbanyak koloni dengan cara mencangkok. Artinya kita tidak boleh egois, kita tidak memindahkan semua koloni yang ada di dalam log yang kita cangkok, sehingga tetap lestari koloni yang ada di log dan koloninya bisa kita cangkok lagi, teman-teman. Nah, bisa kita lihat lumayan koloninya keluar masuk, masih belajar beradaptasi ke tempat semula atau tempat yang baru. Nah, lumayan kawan-kawan ya. Beginilah cara saya memindahkan koloni
hasil cangkok agar mereka tetap bisa ada yang merawat. Kita tempatkan di sini seminggu, kita tutup. Dan ini adalah cara saya kawan-kawan. Ini keadaan log setelah kita bawa kotak cangkoknya. Ini keadaan selepas kurang lebih 3 minggu. Nah kawan-kawan, cukup ramai. Ini kalau jam sekitar setengah 7 dan jam 7 ini cukup ramai koloninya. Swarming, mereka terbang-terbang menjatuhkan satu sama lain. Nah ini bisa dilihat sendiri kawan-kawan, ini koloni cukup aktif. Terlihat keluar masuk koloni pekerjanya. Ini artinya ada yang mengerawat. Mereka masih aktif. Corongnya pun terlihat memanjang, sudah memanjang. Lihat itu, koloninya banyak terbang-terbang, koloni pekerjanya. Dan ini masih bisa kita cangkok lagi kawan-kawan. Ini nunggu koloninya stabil dulu untuk kita bagi ke kotak cangkok nanti. Beginilah kalau cangkok lestari kawan-kawan, bisa kita cangkok lagi koloninya. Lumayan banyak penjaganya. Nah ini adalah keadaan kurang lebih selama 3 minggu setelah kita buka pintu masuk kotak hasil cangkok ini. Dan terlihat ini adalah corong yang mereka buat. Nah ini koloninya sudah lumayan aktif. Membawa, nah itu lihat ada membawa resin, sudah bawa polen. Ini cukup aktif koloninya kawan-kawan. Nah ini adalah koloninya, meskipun corongnya masih pendek, tapi perkembangannya sudah lumayan. Nampaknya mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah ini saya kira sudah aman kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa berkembang koloninya. Oke kawan-kawan, itulah tadi adalah cara saya dalam memindahkan kotak cangkokan supaya tidak punah. Sebenarnya selain pengambilan atau pemindahan pada malam hari, kita bisa juga pemindahan pada siang hari, asalkan pada waktu siang hari cuacanya cerah dan lebah pekerja sedang aktifnya beraktivitas. Kita hanya perlu mencabut atau melepas selang penghubung antara kotak dan log, lalu kita tutup pintu masuk dari kotak cangkok. Nah kita tutup agar lebah pekerja yang masih mencari makan di luar, beraktivitas di luar, itu kembali nanti akan merawat yang koloni yang ada di log. Oke, sekian kawan-kawan, itulah yang saya dapat bagikan di kesempatan kali ini. Salam pecinta lebah, salam satu hobi.